ini sudah hadir Kamarudin Simanjuntak beserta Irman Tabarat Tribunal. Kunjung kita lama apa ini? Mana? Kunjung kita melengkapi sama keluarga. Kegiatan. Tidak ketemu keluarga Brigadir Joshua, Pak? Bapak, ada rencana ketemu keluarga Joshua nggak Pak hari? Hari ini kita gembira nih. Ini kan ada Jambi dikasih. Jadi benar nggak itu? Biasanya sehari yang masangnya. Gubernur. Mana gubernurnya? Tajam. Oke, sip. Pak, bagaimana perkembangan kasus Brigadir Joshua, Pak? Sampai dengan sekarang. Kasus Brigadir Joshua dulu, Pak. Perkembangan, Pak. Ada pertanyaan? Perkembangan penyidikan Joshua. Perkembangannya saat ini tersangka dari kirim ke Kejaksaan Agung, tapi masih tidak lengkap sehingga jaksa penuntut berkas dan Kejaksaan Agung meminta berkasnya untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk ke-11. Salah satu kemarin itu yang dilakukan penyidik menguji atau memeriksakan para tersangka diperiksa dengan lie detector atau penguji kejujuran atau penguji kebohongan dan begitu. Kemudian kami juga ada membuat laporan baru, yaitu laporan dengan pasal 317 KUH pidana junto 318 KUH pidana junto pasal 55 penghinaan dan atau pasal 56 pembunuhan, yaitu terkait dengan adanya laporan Putri Chandrawati dan laporan daripada Ibtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Verdi Sambo maupun oleh Kapolres Jakarta Selatan atau Kasat Serse Polres Jakarta Selatan tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan pembunuhan, yaitu pasal 38 KUH pidana junto pasal 53 KUH pidana tentang percobaan. Tetapi setelah dilakukan penyidikan ternyata tidak terbukti, tidak ada unsur pidananya atau tidak ditemukan peristiwanya. Demikian juga pengakuan daripada Ibu Putri Chandrawati yang mengaku dia dilecehkan dan atau diperkosa di Duren 3 juga tidak terbukti. Artinya tidak mungkin dia dilecehkan dan atau diperkosa di samping daripada suaminya. Dan yang benar adalah pada saat kejadian ini tanggal 8 Juli 2022, siapa namanya itu almarhum Joshua itu adanya di luar, di dekat kos. Justru dia bisa ada di dalam itu karena dipanggil oleh Verdi Sambo. Maka dia masuk ke dalam seperti yang saya katakan dulu, tidak mungkin seorang wanita bisa masuk ke ruang utama komandannya kecuali dipanggil untuk itu. Ternyata benar, dia tadinya ada di luar berdasarkan rekaman CCTV, kemudian dipanggil lalu diduga disiksa lalu dibunuh atau ditembak gitu. Kalau di Magelang, Pak? Kalau yang di Magelang gimana, Pak? Gimana? Kalau yang di Magelang gimana, Pak? Keluar dari periksa di sini. Jadi penyidik kemarin itu membuat pemeriksaan bersamaan. Jadi saya sebagai pelapor diundang gelar perkara di Baris Krim Polri akan jadi sebagai pembelat sekaligus permintaan keterangan awal. Tetapi sebagian dari penyidik itu turun ke sini melakukan pemeriksaan kepada saksi atau
Bareskrim, sebagian penyelidik sudah turun, juga 2 orang di sini memeriksa di Polda. Jadi saya pantau baik lagi. Pak, hasilnya Pak. Sedangkan yang lain teman-teman saya kebetulan posisi lagi ada pekerjaan di Jakarta, jadi terpaksa kita pantau lewat telepon aja dan komunikasi dengan penyelidik. Tapi di Jambi waktu di sini ada koordinasi sama pos hukum Pak, pada ada yang Penyelidik itu dari Jambi, penyelidiknya itu dari Polri Jambi. tapi pas dia datang pemeriksaan ada koordinasi sama pos hukum nggak Pak? Waktu datang di sini mereka tidak koordinasi. Jadi sudah sampai mereka di Jambi, ada informasi dari klien, oh kami juga dipanggil untuk diperiksa. Kan begitu, ya sudahlah. Jadi sama-sama jalan. Jadi jalan saya di Bareskrim, gelar perkara sekaligus diminta keterangan. Di sini pun jalan juga, yaitu meminta keterangan daripada Lek Sambol Huta Barat sama Ito Rosti apakah benar memberi kuasa atau tidak ke saya. Intinya gitu. Berarti Yang mirip kedua, kuasa aja ya? meminta keterangan daripada saksi Yuni dan saksi apa itu yang tantenya itu Rohani, apakah mengetahui atau tidak tentang adanya laporan atau tuduhan daripada Putri Chandrawati dan Bribtu Martin Gabe. Ternyata mereka mengetahui dan mereka juga mengetahui bahwa laporan itu sudah di SP3. Laporan itu ada 2, satu laporan model B yang dibuat oleh Putri Chandrawati, satu lagi laporan model A yang dibuat oleh penyidik. Tetapi isi daripada BAP-nya itu adalah copy paste daripada BAI daripada Paminal. Jadi penyidiknya itu tidak meminta keterangan pelapor, tetapi di copy paste keterangan yang ada di dalam Paminal. Paminal pun kita tidak tahu apakah melakukan BAP atau tidak, atau hanya keterangan daripada Verdi Sambo atau tidak. Nah, laporan kita sekarang gimana Pak? Tidak lanjutnya Pak? Laporan kita sekarang tidak lanjutnya gimana? Laporan yang sekarang ini kan yang kedua kan lidik dan segera nanti dilakukan gelar perkara peningkatan status jadi tersangka. Saya yakin mereka akan tersangka karena laporan mereka kan sudah SP3, jadi kita melapor balik karena mereka pertama mengaku diperkosa di Duren 3 karena tidak terbukti, dipindah menjadi diperkosa di di Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatan lokus deliktinya antar kota, antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5 itu masih bisa dibilang salahnya kemudiannya kan gitu. Tetapi kalau dari Duren 3 lompat ke Magelang itu terlampau jauh dan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Putri Chandrawati ketika dia berada di Magelang, dia memotret almarhum, mengirim potretnya lagi menyetrika baju, dikirim ke adiknya dan memuji-muji dia sebagai ajudan yang rampil, ajudan yang cekatan. Kemudian dia memuji juga bahwa multi talenta, sampai bingung mau ngasih gaji berapa. Kemudian di tanggal 7 sebelum mereka kembali ke Jakarta, mereka bicara 4 mata. Jadi Ibu Putri dengan ajudannya atas nama almarhum Joshua, mereka bicara 4 mata. Ibu Putri di kasur, Joshua duduk di lantai, mereka bicara 4 mata kurang lebih 15 menit. Jadi rasanya tak mungkin ada wanita yang sudah diperkosa atau sudah dilecehkan masih mau berbicara di 4 mata dengan predatornya, kan begitu. Berarti kan tidak mungkin dia diperkosa. Kemudian siapa namanya, Brigadir Joshua itu masih mengawal Bu Putri dari Magelang sampai Jakarta. Istri tukang becak pun tidak mau dia dikawal kalau sudah diperkosa, kan begitu. Jadi artinya Verdi Sambo ini mengada-ada. Jadi tugas penyidik adalah mencari tahu motif lain. Apa sih motifnya? Apakah betul misalnya gara-gara Joshua diduga memberitahu ada wanita lain? Apakah misalnya betul gara-gara Putri Chandrawati berkelahi atau bertengkar dengan suaminya, lalu Bu Putri mengancam suaminya akan dilaporkan ke atas atau ke atas saja terkait bisnis gelapnya, kan begitu. Pak, terkait dengan belum ditahannya Ibu PC hingga hari ini, apa kesimpulannya Pak? Sementara sudah Itu disurat. harusnya ditahan, tetapi mereka menggunakan alasan kemanusiaan. Dan memang tersangka Putri itu manusia, bukan hewan, kan begitu. Jadi kalau dipakai alasan kemanusiaan
semua juga tersangka terdakwa itu manusia. Bahkan wanita-wanita lain yang sedang hamil, yang baru melahirkan, yang masih punya bayi juga ditahan. Kenapa buat yang lain tidak berlaku alasan kemanusiaan? Maka hukum itu harus berlaku umum. Salah satu sifatnya begitu. Kalau putri misalnya mendapatkan diskresi tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, maka para wanita lain atau ibu yang lain yang masih mempunyai anak di bawah 5 tahun, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Promianga sampai Rote, harus juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi mengapa banyak wanita yang hamil tua sampai melahirkan di hutan atau di penjara? Mengapa alasan kemanusiaan tidak berlaku untuk mereka? Padahal terkadang perbuatannya cuma perbuatan yang tidak terlampau berat, misalnya bukan pembunuhan, misalnya hanya pencurian karena kelaparan, atau mengambil ranting pohon dari kehutanan misalnya, atau proyek hutan misalnya, atau mencuri singkong, ini tahan polisi loh. Oh, ini pembunuhan terencana. Habis itu memberi gratifikasi atau suap, kemudian membuat obstruction of justice, kemudian menyebar hoax atau menyebarkan berita bohong, kok nggak ditahan-tahan. Nah, inilah persekongkolan Komisi 3 dengan Polri. Ini yang harus kita protes. Berarti Komisi 3 ini bukan wakil rakyat, tapi dia adalah wakilnya Putri Chandrawati atau Putri Sambo, kan begitu. Terkait antara Komnas HAM yang memponis kasus ini memang ada pelecehan seksual sama. Bagaimana? Komnas HAM kan ada asisten militer Pak. Komnas HAM. Ya. Kenapa Komnas HAM? Melakukan pelecehan seksual. Mengangkat kembali isu seksual gitu. Mengangkat kembali isu. Jadi mengenai tuduhan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, itu kita harus waspadai. Mengapa mereka ini terus mengatakan dugaan pelecehan seksual padahal sudah SP3? Kan laporan mengenai pelecehan seksual itu kan tidak terbukti atau tidak ditemukan buktinya, atau tidak terjadi menurut Dirtipidum Barreskrim Polri maupun oleh Kabarreskrim Polri. Yang terjadilah pembunuhan berencana, kan gitu. Nah, tapi kenapa mereka selalu mengatakan pelecehan? Mungkin atau diduga mereka telah melakukan kontrak di awal, harus selalu mengatakan itu. Dan di balik kontrak ini mungkin ada prestasi. Jadi kalau dia tidak mengucapkan itu, mungkin akan ada prestasi. Lu kan sudah dalam tanda petik dibayar misalnya, harus selalu ngomong pelecehan. Kenapa nggak ngomong, kan gitu? Terbukti LPSK tidak mau ngomong lagi karena mereka menolak amplop itu, kan? Petugas lapangan LPSK menolak dua bungkus amplop. Akhirnya LPSK tidak mau ngomong pelecehan. Tetapi yang lain kan tidak ada cerita menolak. Karena tidak menolak berarti diduga menerima. Pak, itu kan di BAP dan kemudian di rekonstruksi itu ada pelecehan seksual berjalan juga. Tidak ada. Ya, Dalam rekonstruksi tidak ada. itu nanti tanggapannya kemudian apakah itu ada kekhawatiran dari pihak kuasa hukum Joshua ketika di persidangan itu dihadirkan saksi-saksi yang ada pada saat itu? Apa antisipasi? Jadi begini, itu kan pelecehan seksual kan tuduhan, dan itu sudah SP3. Tetapi andaikan atau konon, andaikan ada pelecehan seksual misalnya, kan tidak harus dibunuh toh? Ada nggak undang-undang atau klausul atau pasal yang menyatakan oh karena dilecehkan maka dibunuhlah? Itu tidak benar. Verdi Sambo itu kan kadipropam, pemimpin polisinya polisi, penjaga moral polisi. Maka kalau ada terjadi dugaan seperti itu harusnya buat laporan polisi, tangkap, adili. Itu kan dibunuh. Masyarakat awam aja nggak boleh main hakim sendiri. Misalnya di jalanan nih, orang-orang tidak sekolah, kalau terjadi penghakiman jalanan kan ditangkap tuh. Apalagi dia polisinya polisi, kadipropam loh, menjaga moralnya polisi. Masa main hakim sendiri? Nah, jadi kalau dia mau misalnya terungkap misalnya tuduhannya, maka harusnya yang benar buat laporan polisi di Magelang atau di Polres Jakarta Selatan. Lalu jadi memang dia sudah membuat di Polres Jakarta Selatan, tapi tidak terbukti SP3, makanya saya lapor balik 318 yaitu persangkaan dan atau pengaduan palsu.
Pak, terkait jelang persidangan Pak, ada rencana Pak Samuel mau dihadirkan dalam persidangan? Nanti pada saat nanti sidang, pelapor itu kan lebih dulu diminta keterangan. Pelapornya kan saya untuk atas nama keluarga. Lalu nanti kemudian Pak Samuel, Ibu Rosti dan atau keluarganya, kemudian kekasihnya almarhum kan gitu. Pak, Itu urutannya. terakhir Pak, ini kan sudah pas 2 bulan ini Pak kasus ini. Apakah sudah cukup puas dengan beberapa polisi yang di PTDH terus juga? Belum. Karena ini kan yang terlibat ini kan hampir satu SSK. SSK itu setingkat satu kompi kan begitu. Nah, ini kan hampir 100 orang ini. Yang menjadi tersangka ini kan baru pertama 5. Kemudian tersangka obstruction of justice kan kalau nggak salah 7. Harusnya lebih banyak lagi. Dan menurut informasi yang saya dengar itu ada sekitar 35-36 orang. Gitu loh. Karena kenapa? Ini kan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka harusnya mereka juga dijerat dengan pasal 221, 223 sama pasal 88. Pasal 88 itu permufakatan jahat. Kemudian pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan pidana, yaitu menyebar hoax atau menyebar informasi bohong kan gitu. Juga melanggar Undang-Undang ITE. Oke. Harus tusuk dong. Bang, mungkin terakhir Supaya ada kepastian hukum. berita KRR mengajukan DC gimana Bang? Bagaimana? Berita KRR mengajukan DC gimana menurut Bang? Pendapat Bang? Boleh-boleh saja kalau misalnya dia mau jujur dan terus terang, itu kan nanti jadi hal yang meringankan buat dia. anak saya yang sudah diteliti, kami sudah memenangkan pengadilan negeri Jambi dalam perkara tahun 2013, kemudian 2019 dan 2017 kita memenangkan perkara 183 di pengadilan negeri Jambi. Kebetulan waktu itu kuasa hukumnya memberi perintah pemerintah. Kemudian karena ini kasus ini sudah terlalu dizolimi, maka saya ke dalam putusan kami dizolimi lagi, dikalahkan lagi, makanya kami minta kebenaran ini diungkap. Bapak kita, Pak Kamarudin Simanjuntak, CS, Pak Nelson CS, membantu saya. Total berapa yang di kuasa? Total 7 daerah. Tempat di mana? Tempat di desa Banolampur, Kabupaten Anjak Timur. Itu berupa apa lahan yang dibilang Lahan Terima kasih. Terima kasih. Ya, telah. Ketemunya di mana? Bu Irma ketemunya? Ketemu keluarga? Oh gitu. Ya. Di kota Jambi. Update ya. di persidangan kan saksi-saksi itu memberatkan untuk yang membela bahwa tadi melakukan penyidikan.
ada antisipasi lah kekhawatiran Antisipasi ya, dengan keterangan saksi. saksi di lokasi saat itu kan bahwa Ya kan kalau ada saksi sekian. Kalau tidak ada masalah, satu lagi bang itu informasinya apa benar ya? Tiga Kapolda. Pernah ketemu Pak Pancal? Jadi memang salah satu kapolda yang dimaksudkan siapa? saya kan temannya banyak. Kapolda Jatim. Kapolda Jambi ada nggak? Tapi belum diperiksa, Pak. Oh, masih di sana. Itu lengkap laporan. Sudah ada di media. Demikian Tribuners, laporan terkini terkait kedatangan pengacara untuk Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak dan Kota Barat beserta tim. Saya Widadani Damani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pengacara Brigadir J dikerumuni oleh gereja di HKBP ya. Nah ini mereka, kami berada di HKBP Kota Baru. Nah ini Tokoh Kamarudin beribadah di HKBP Kota Baru ya. Nah ya, beserta jemaat gereja HKBP Kota Baru. Semuanya dikerumuni oleh jemaat-jemaat HKBP Kota Baru ya. Ya. Ini siaran langsung. Iya, siaran langsung ini. Dimasukkan di media ya. Oke nih. Apa kita PH kita dikerumuni oleh gereja HKBP Kota Baru. Ya. Ya. Kami beribadah di gereja HKBP Kota Baru pada saat ini hari sore hari dikerumuni oleh jemaat. Nah ini mamanya adiknya Nofriansyah Yosua ya.